Warna memiliki peran penting pada hampir semua bidang kehidupan. Tak terkecuali make up, warna menjadi faktor kritis dalam pemilihan produk yang digunakan sehari-hari. Hanya karena warna bisa menyebabkan rating toko turun. Bahkan ada yang minta refund dan menimbulkan berbagai kekecewaan customer. Hadirlah Cosmate, Cosmetic Mate yang ingin menjadi teman untuk menemukan warna banyak orang. Sebelum melihat bagaimana Cosmate bekerja, mari kita lihat dua kondisi ini terlebih dahulu. Kondisi pertama, saat belanja online. Ada calon buyer yang ingin membeli produk dengan shade baru yang sesuai dengan skin tone untuk digunakan sehari-hari. Namun takut warna tidak sesuai dan fitur virtual try-on kurang optimal. Kondisi kedua, belanja offline. Ada calon buyer yang datang ke booth atau store untuk mencoba produk, dan ketika ditanyakan, ternyata shade yang diinginkan tidak ada. Tak jarang, customer walk away dan menjadi tidak tertarik. Cosmate solves these issues. Yang tadinya tidak jadi beli, sekarang jadi add to cart. Dengan mengintegrasikan Cosmate yang bersifat mudah dan compact, pada website perusahaan dapat membuat decision making consumer semakin cepat dan diunggulkan dengan rekomendasi sesuai dengan skin tone. Customer yang tadinya uninterested karena tidak ada sampel makeup, jadi tertarik mencoba fitur try-on yang ada di store. Hanya dengan menyediakan tablet pada booth atau store, customer bisa mendapatkan new experience. Dan hal ini dapat menjadi alternatif dari ketidaktersediaan sampel. Bagaimana Cosmate menyelesaikan masalah tersebut? Proudly present the virtual assistant to find your color. How Cosmate worked? Cosmate mengimplementasikan teknologi AI terbaru untuk setiap fiturnya. Pada tahap awal, pengguna akan dideteksi skin tone-nya. Proses yang terjadi, foto pengguna akan diproses menggunakan AI model face parsing untuk memperoleh area dari kulit wajah. Kemudian setiap pixel dari area wajah dihitung nilai rata-rata RGB-nya. Nilai rata-rata lalu akan diklasifikasikan menjadi 6 jenis skin tone menggunakan metode persamaan CIE 2000. Kemudian pengguna akan mendapatkan rekomendasi warna cushion dan lipstick sesuai dengan jenis skin tone-nya. Pada fitur try-on, pengguna dapat memperoleh visualisasi dari kosmetik. Metode SPM3, hasil yang didapatkan menjadi sangat realistis. Pada implementasi MVP ini, arsitektur ditunjukkan seperti pada di gambar. Dalam waktu 31 jam, kami berhasil menyelesaikan program sebesar 95% dari konsep pada proposal ide proyek yang diajukan. Web aplikasi yang dibuat telah selesai dari flow awal hingga akhir. Oleh karena itu, mari kita lihat demo aplikasi Cosmate. Seperti yang kita lihat pada demo tadi, aplikasi kami sudah diletakkan pada server, jadi tidak menggunakan localhost lagi. Kemudian inilah detail hasil dari virtual try-on Cosmate. Seperti yang dilihat pada foto paling kiri itu adalah warna asli bibir. Kemudian hasil VT Cosmate yang ini setengah, yang satunya lagi full. Lalu saya juga mencoba dengan membandingkan warna lipstick aslinya, yakni Makeover Intense Matte Lip Cream shade 08 Libertine. Kemudian dibandingkan dengan virtual try-on pada aplikasi lain yang hanya menggunakan AR. Perlu diperhatikan bahwa sangat terlihat nih fitur Cosmate sangat mendekati warna asli produk dibandingkan fitur aplikasi lain yang menggunakan AR. Dalam hal potensi untuk implementasi dan penggunaan, Cosmate sangat potensial dikembangkan dan langsung digunakan. Jika kita lihat pada fitur tempat lain seperti Insta Perfect dan Makeover yang belum optimal, dan Wardah serta Shopee yang hanya menggunakan AR, lantas kenapa AI Cosmate lebih unggul dibanding AR yang ada? Kita coba bandingkan dari warna dan sisi bibir pada slide ini.
Pada hasil AR seperti yang kita lihat pada gambar itu warna terlihat seperti ditempel dan kurang menyesuaikan bentuk bibir. Kemudian terlihat sedikit tidak unreal. Jika dibandingkan dengan hasil AI Cosmet, warna terlihat sangat melekat dengan bibir. Yang sebelah sini before dan yang sebelah sini after. Kemudian sangat menyesuaikan bentuk bibir. Bisa disesuaikan saat bibir bahkan ketika saat senyum. Dan terlihat lebih nyata. So, why Cosmet? Fitur Cosmet dapat dikustomisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan jika diimplementasikan nanti. Biaya pengembangan awal memang relatif lebih mahal, namun dapat menghemat penggunaan jangka panjang maupun pada saat scalable, sehingga bersifat sustainable. Estimasi kurang lebih 120 juta per tahun untuk biaya operasional server, dan dapat digunakan oleh seluruh brand yang dinaungi oleh sebuah perusahaan seperti Paragon. Dan saat dideliver ke user, tidak akan menampilkan trademark. Cosmet dibuat dalam bentuk web aplikasi sehingga lebih mudah digunakan tanpa harus download aplikasi terlebih dahulu. Scan layar untuk coba sekarang. Kami, tim yang terdiri dari saya, Nabila, bersama dengan Ilham dan Opi, mengembangkan Cosmet pada Paragon Hackathon kali ini dengan tujuan untuk langsung diimplementasikan. Kedepannya, teknologi kami hanya membutuhkan data makeup lebih lengkap untuk langsung bisa disempurnakan. Cosmet, find your color. Thank you. Oke, terima kasih banyak teman-teman Cosmate. Apakah juri sudah mulai banyak pertanyaan? Silahkan. Ya. Mungkin dari Pak Salman. Pak Salman atau Mbak Cici dulu mungkin ya. Oh ya, jadi ini kan penekanannya ke ininya ya, ke kualitas dari AR-nya gitu kan? Iya, betul Pak. Yang ya mungkin tapi sih apresiasi sih ada detail-detail kecil yang teman-teman lihat gitu ya, dan mungkin bisa di-solve sama teknologi gitu. Saya rasa juga kayak gini kan nggak harus sesuatu yang unik, tapi sesuatu yang bermanfaat gitu. Saya apresiasi kejeliannya aja sih. Itu udah dibikin AI-nya. Bapak baru mock-up? Baik, Pak. Untuk AI-nya sini sendiri sudah dibikin, Pak. Jadi kami melakukan training, ibaratnya penyempurnaan berdasarkan dataset yang telah diberikan oleh Paragon sebelumnya, kemudian diimplementasikan di model machine learning. Namun di sini kami mengimplementasikan model machine learning yang bisa dibilang kami tidak meneliti di sini, tapi menggunakan hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya yang bersifat open source dan bisa digunakan untuk komersialisasi. Seperti itu sih, Pak. Ya. Oke. Dari sesi itu dulu. Aku barusan nyoba. Prosesingnya berapa lama nih ya? Oke, baik Pak. Untuk prosesingnya sendiri memang di sini saya deploy di AWS server, dan kebetulan AWS server hanya menyediakan CPU saja, Pak. Jadi untuk processing time-nya sekitar 1 menit seperti itu, Pak. Biasanya 1 menit. Dan apabila memang akan dikomersialisasi atau digunakan oleh Paragon, bisa nanti dipindah di server yang ada GPU-nya, dan itu bisa mempercepat hingga 20 kali lebih cepat. Seperti itu sih, Pak. Oke, jadi sekitar 1 menit untuk proses. Oke, possible nggak sih untuk processing di app gitu, maksudnya kayak secara algoritma yang dipakai, apakah possible untuk dipakai on the edge gitu, nggak di server, soalnya kan lumayan costly ya. Kalau di server, kalau misalkan kompetitornya itu prosesnya di server atau di itu ya, di client ya? Oke, baik Pak, izin menjawab ya Pak. Jadi biasanya untuk kompetitor itu kan menjual ibaratnya teknologi itu berdasarkan microservice atau menggunakan API seperti itu Pak. Jadi pembayarannya itu biasanya per request gitu kalau misalkan menggunakan third party. Nah kalau misalkan memang nantinya mau digunakan oleh Paragon hanya cukup menyediakan satu server saja, dan semua brand Paragon itu ibaratnya tinggal nembak gitu ke service itu dengan menggunakan cuman kirim foto saja gitu. Kirim foto terus kirim warna apa yang pengen dicoba. Nanti dari server itu tinggal ngebalikin hasil dari visualisasi try-on-nya seperti itu Pak, untuk simple integrasinya menggunakan REST API seperti itu. Apakah sudah terjawab Pak? Atau masih kurang jelas? Enggak, maksudnya kalau misalkan tadi kan, kalau misalkan banyak yang pakai kan pasti nanti, ini kan foto ya, kalau filter try-on sebenarnya kan pasti nanti
fokusnya adalah gimana kalau di komersialisasi tadi itu bisa real time ya, dalam artian secara apa namanya, secara prosesingnya itu real time gitu ya, kayak pakai itulah, kayak pakai filternya si siapa Oke, namanya, betul. Baik, Pak. TikTok lah ya. Nah itu dari yang dipakai sekarang kalian ngelihat possibility ke arah sana nggak? Atau udah kebayang belum sih kalau mau ke arah sana gimana caranya? Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya untuk kendala awal mengapa prosesnya itu lama, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan servernya menggunakan CPU Pak. Dan kalau misalkan memang langsung mau real time, itu bisa diganti pas servernya menggunakan GPU. Jadi memang cukup Itu satu hal ya, costly tapi gitu. kalau yang pakai misalkan ribuan orang, nanti kan Iya. pasti Oh, jadi itu taruh semuanya di server saya kan pasti mahal ya. Bisa nggak oke. sih kalau di client side, maksudnya kayak secara algoritmanya tadi kita compile Oke. untuk misalkan bisa jalan di Android dan iOS gitu. Oke. Itu bisa sangat bisa sekali Pak. Untuk sekarang ini mungkin kalau di bidang IT itu ada namanya Kubernetes Pak. Jadi Kubernetes itu adalah metode untuk scalable server berdasarkan Tapi tetap dari bakal mahal. banyaknya Aku pikir, maksudnya request. kayak bisa nggak sih Oh ya. di apa namanya, di device jalannya, jangan di server gitu. Oh di device-nya ya Pak. Itu Betul, bisa kalau di Pak, server tapi pasti mahal sekali sih kalau misalkan betul banyak Pak. orang. Oke. Itu bisa sekali Pak, bisa sekali. Namun memang bakal mungkin jadi dari segi aplikasinya jadi semakin gede gitu Pak untuk ukurannya, karena kita harus menyimpan ibaratnya model machine learning yang ukurannya bisa dibilang ratusan megabyte tersebut di dalam device-nya itu seperti itu. Kayak gitu Pak. Oke, kalau tadi komputer kayak misalkan TikTok kayak gitu, kalian tahu nggak itu runningnya di lokal atau di apa namanya, di server? Kayaknya sih lokal ya, kalau nggak latensinya nggak akan bisa secepat itu ya. Betul Pak, iya Pak, betul sekali. Kalau untuk TikTok tersendiri, saya pernah baca salah satu artikel gitu Pak, dari itunya. Memang itu ada dua pendekatan. Mereka ada yang ketika model machine learning-nya itu sudah kompleks, dia harus di server, dan ketika model machine learning itu ringan, seperti augmented reality yang digunakan di beberapa platform seperti Shopee, itu bisa on device seperti itu Pak. Cuman kelemahannya adalah ketika AR itu kurang hasilnya gitu Pak. Seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya di PowerPoint, hasil AI itu lebih bagus gitu untuk visualisasinya seperti itu Pak. Oke. Oke, Mas Rizky, apakah sudah menjawab? Tapi bisa jelasin nggak sih, itu kan tadi tulis apa namanya, pakai algoritma namanya SPM3 ya kalau nggak salah. Betul. Itu apa namanya, in general itu berarti kalian nge-reimplement sebuah paper atau misalkan apa namanya, papernya sudah nyediain apa namanya, ya baseline apa namanya, source code-nya atau gimana itu kemarin? Oke, baik Pak. Jadi untuk yang hackathon ini kan seperti yang kita ketahui bahwa waktunya sangat terbatas 31 jam, dan kita ketika proposal awal itu menawarkan menggunakan metode ini Pak. Jadi untuk ini kami tidak recode dari awal, tapi kita menggunakan beberapa pre-trained model, dan juga kita meminjam beberapa source code dari hasil paper tersebut disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi kami seperti itu Pak. Oke. Mungkin aku pengen, kalau misalkan ini yang paling menarik, kalau paling nggak mungkin kalau kalian bisa next step-nya kayak apa namanya, showcase real time streaming. Jadi bisa nggak sih jalan on the real time basis gitu. Terus kalau misalkan itu butuh apa namanya, butuh berapa server gitu kan, berapa besar servernya, misalkan GPU-nya butuh apa, terus kalau misalkan nanti ada 1000 concurrent user atau kira-kira butuh berapa gitu. Nah itu kalau bisa bikin kayak gitu, nanti aku obrolin sama Mbak Cici tuh, Mbak Cici tertarik nggak gitu untuk gantiin perfect try on gitu. Aku relate sama Rizky nih, jadi kalau mau di scalability nih, karena tadi kan kalian betul. langsung sama hasil yang kita punya di website kita, which is terlihat hasil punya kalian lebih baik gitu. Jadi kalau karena ini dari sekarang, kira-kira kalian butuh waktu berapa sampai akhirnya solutionnya itu bisa ready gitu? Kalian udah pernah mencoba mengira-ngira nggak? Oke, kalau dari segi teknis tersendiri, mungkin kalau misalkan memang kan ini baseline model itu ibaratnya di training menggunakan dataset di luar dataset Paragon. Nah, kalau misalkan memang ingin menggunakan dataset Paragon
kemudian untuk training, kita bisa training lagi. Mungkin itu butuh waktu sekitar ya tergantung device sekitar 2 minggu kalau memang benar-benar pengen bagus banget. Baru nanti kita bikin arsitektur untuk biar bisa scalable. Mungkin Oke, waktunya sekitar sudah habis. 2 bulan Mohon mungkin bisa maaf sih, 2 teman-teman bulan. Cosmate.